Oke, halo GP Lovers, gue Meto dari Omoro Racing. Kita akan bahas lagi gimana sih race kemarin di San Marino GP. Fabio Quartararo jatuh, Valentino Rossi kalah di kandang sendiri, gila bro. Ayo kita bahas lebih lanjut lagi di dalam. Oke guys, kita balik lagi dengan gue Matthew. Langsung aja kita bahas race di San Marino di track Misano. Ini hometownnya Rossi guys. Oke, GP Lovers, jadi kemarin itu ada race di San Marino GP namanya. Nah itu tuh tracknya tuh di Misano. Misano Circuit itu adalah tempat kandangnya Valentino Rossi and the Gang. Tahu dong pasti Valentino and the Rossi and the Gang itu siapa? PR46 Racing Team. Nah itu kan ada Frankie Morbidelli, ada juga Luca Marini, ada Valentino Rossi, dan anak-anak didiknya yang lain. Kenapa begitu? Karena Misano menjadi track yang sangat spesial bagi Rossi dan teman-temannya. Rossi dan teman-temannya itu tinggal hanya 10 km jaraknya dari Misano ke rumahnya. 10 km tuh deket, kayak lu tuh datang ke rumah mantan. Cuman beda ya, deg-degannya aja yang beda kalau ke rumah mantan bro, gitu. Oke, jadi race kemarin itu ada 16 corner, dan cornernya is very tight. Very tight itu artinya sangatlah sempit, jadi buat defensive line maupun offensive line itu sangatlah sedikit. Yang karena tracknya itu sangatlah sempit, berbeda dengan track-track di MotoGP lainnya. Yang sempit apalagi bro? Jadi kita bisa lihat pada race kemarin itu, banyak banget pembalap dari MotoGP itu tire-nya itu kemakan, alias tire degradation. Tire degradation adalah degradasi tire. Mantap bro. Ban bro, ban. Degradasi bro. Jadi tire degradation adalah degradasi ban. Oke, udah kita lama banget. Kita langsung aja bahas race-nya gimana. In Misano, lights out and away we go. Not a good start from Maverick Vinales at all. Jack Miller as well. It will be Morbidelli the leads from Rossi. Vinales got caught napping off the line, as did Fabio Quartararo wanted. Immediately a defensive line there from Maverick Vinales. Yang kalian tahu pemenang MotoGP kemarin tuh pasti siapa? Bukan. Oke. Oh bukan. Kalian mending pakai phone a friend. Jadi yang menang itu Frankie Morbidelli. In a bizarre race here in Misano, everything he could. Gotta say, credit. Oh, lovely to see. It's a shame for Rossi that he can't be on that podium with. Frankie Morbidelli itu start dari posisi kedua karena di posisi pertama itu Maverick Vinales. Nah, kita akan bahas lagi nanti kenapa ada julukannya Fabio Quartararo, Maverick Vinales itu seperti rider Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu itu maksudnya adalah mereka cuma jago pas free practice dan qualifying. Pas hari Minggunya lomba, mereka pasti nggak menang. Did everything he could. Gotta say, credit to Juan Mir because just so. Ini udah terjadi beberapa seri race ke belakang, pastinya. Kenapa makanya gue bisa ngomong begini? Vinales, P1, Frankie, P2, P3, itu ada Frankie. P3 itu siapa? Bukan bro, itu Fitri. Jadi kemarin di Misano itu 4 terdepan itu Yamaha and the Gang pokoknya. Mau itu Petronas Yamaha SRT, mau itu Monster Energy Yamaha Racing Team, mereka semua ambil 4 posisi terdepan. Rossi itu kayak hero-nya Misano karena dia itu deket banget dari rumahnya, seperti gue bilang lagi tadi ya. Dari kemarin banget sampai sekarang kita tuh masih nggak tahu kenapa sih Maverick Vinales itu selalu startnya bagus, tapi pas ending dia tuh jelek. Selalu turun. Nah, gue juga nggak tahu. Pokoknya turun terus ya. Dari warm up lap, kita bisa lihat motor Rossi itu jauh lebih stabil daripada Fabio. Bentar, ini bukan karena settingan atau apapun. Bukan karena Rossi itu main di tracknya sendiri, jadi motornya lebih stabil, bukan. Jadi menurut gue, ini semua tuh karena settingan motor. Settingan motornya si Rossi sama settingan motor Fabio itu kayaknya beda. Nah, si Rossi itu selalu merasa dia tuh sekarang udah mulai nggak didengar karena dia udah rider yang bakal pindah. Makanya dia bakal menciptakan motornya dengan settingan sendiri. Sampai si siapa? Bukan. Chief Head-nya. Bukan Mark Marquez, bro. Lin Jarvis.
Sampai-sampai Lin Jarvis tuh bingung. Karena kenapa? Lin Jarvis sampai bokot. Pokoknya sampai-sampai Lin Jarvis itu juga kasih Rossi apa mau Rossi udah diikutin aja pokoknya deh. Especially we have to work on the second half of the race, where we suffer a little bit last year. Daripada dia juga pusing, karena Rossi memang nggak cocok banget sama settingan motor dari 3 orang ini. Karena si Maverick Vinales itu bangun motor Yamaha M1. Dan tahu sendiri kan hasilnya gimana si Maverick Vinales dari kemarin. Oh my goodness me! Because the damage to the airfare. Stop! What has happened here? The bike's been destroyed. Dia mulai pertama, tapi pas race selalu ke belakang. Ntar jatuh, ntar ke belakang. Pokoknya kayak ya udahlah kayak gitu ya. Race pun dimulai dari Frankie Morbidelli Startnya si Frankie Morbidelli itu absolutely keren banget. Karena dari awal dia selalu leading the pack. Itu kayak wolf pack gitu. Jadi dia selalu leading the pack dari awal sampai terakhir. Mau disusul kagak bisa. Rossi mau nyusul terus-terusan kagak bisa disusul. Nah, ini cuplikannya saat si Rossi mau nyusul. Nah, di sini nih, di sini nih. Rossi mau nyusul tapi gak bisa kan? Nah, ini nih, makanya ada tire degradation kayak yang gue bilang dari awal. Makanya kalau udah gitu, bannya habis, dia nggak bisa nyusul ke depan. Frankie sangatlah cepat, benar-benar cepat. Di lap pertama, kita bisa lihat seberapa agresifnya Rossi itu buat nyusul ke depan. Rossi pengen banget menang di Misano. Yang secara, itu kan tracknya dia. Sampai akhir race, dia pun nggak punya kesempatan buat nyelip si Frankie Morbidelli. Sebenarnya, bisa juga konspirasi. Nah, Frankie Morbidelli dikasih menang di sirkuit sendiri, atau si Frankie mau ngasih si Rossi menang. Nah, kita kan nggak tahu pas jalannya race itu kayak gimana. Dan ternyata Frankie nggak ngasih Rossi buat menang. Frankie yang gas ke depan. Menurut saya, apa mungkin Rossi itu kasih si Frankie buat menang? Karena dia kan nggak pernah coba juara GP gitu, nggak pernah podium pertama. Jadi kayak sengaja aja gitu kan, dikasihkan bisa aja ya. Sumpah ngomongin race ini gue panas banget, sumpah. Karena gue udah tahu hasilnya siapa yang menang, jadi gue udah capek banget, sumpah. Ini bener-bener gila banget race-nya. Gue kesel banget, kan lo tau lah kalau gue pendukung Rossi. Di race ini Rossi intinya kagak menang. So close but yet so far, bro. Tuh, deket kan bro. So close but yet so far, bro. Kesian banget si Rossi. Jack Miller menduduki posisi 3. Nah, awal-awal race itu Jack Miller bisa sampai posisi 3, itu udah keren banget buat Ducati. Karena itu pencapaian paling bagus buat Ducati. Di race Misano, gak ada Ducati rider yang kayak Jack Miller kemarin yang bisa sampai ke depan untuk di awal race. Tapi sayang bro, Jack Miller itu heart rate-nya paling tinggi di antara semua MotoGP rider. Heart rate Jack Miller itu termasuk paling tinggi karena dia bisa dari awal race, dari sampai akhir race 160 heart rate-nya. Gila bro, si Jack Miller udah kayak mampir ke rumah mantan bro yang cuma 10 kilo, ngegas banget bro. Gitu bro. Tapi Jack Miller kelihatan banget dia exhausted, kayak capek banget gitu bro, kayak exhausted, lelah gitu ya. Pokoknya dia sampai disusul-susul yang lain. Dia kasih ke pembalap Suzuki, Alex Rins nyusul. Joan Mir nyusul. Bahkan teammate-nya dia Pecco nyusul juga. Akhirnya kan dia di belakang Pecco tuh buat nyari angin gitu kan nih. Nih kalian lihat nih, si Jack Miller di belakang Pecco nih beberapa lap. Dia kayak nyari angin, nyari ngapain kayak gitu segala macam. Habis ini Joan Mir lihat posisi Jack Miller kurang bagus. Langsung dia susul tuh. To the back straight we go. This is the battle for 5th and 6th. Yeah. Juan don't want to throw away what looks like being at least a 6th place. The trouble is, Matt, at this moment in MotoGP, everyone's 4 Dia salip pokoknya tuh si Jack Miller. Just that little bit quicker. That was lovely. Nah, Jack Miller turun ke belakang, sampai ke P8. Joan Mir di sini bagus banget karena dia mencetak lap tercepat. Jadi dia bisa merangsak masuk ke dalam, nembus pertahanan, pokoknya semuanya ditembus sama dia. Itu paling hebat banget si Joan Mir. Nembus bro. Oke. Mir hebat banget. Pokoknya Mir hebat banget. Si Mir itu akhir race dia podium. Suzuki podium akhirnya. Mir bisa lewatin Valentino Rossi, padahal Valentino Rossi udah defensive line banget. Race here.
They're almost touching. Oh, what a move was that? What a move. That is a young man in just his second that move. Bravo, Joan Mir. Tapi sayangnya di last lap itu Valentino Rossi buat kesalahan karena dia nggak terlalu defensif. Valentino Rossi punya ban itu udah aus. Who's trying to get through on Rossi. Jadi mau nggak Rossi there knew it was coming. susul That's a very Joan Mir. Ya udahlah, dikasih jalan gitu. close enough Permisi again. mas, gitu. Although Rossi's slightly wide on exit, they're almost side. Kita bisa lihat banget jagoan Fabio Quartararo yang sudah megang championship point. Itu udah bukan main-main lagi. Dia jatuh 2 kali. Way quicker. He's the first man in the 32s. Quartararo's bailed out. The world championship leader is down at Dia sih jatuhnya gak jelas banget. turn 14 on the previous lap and at turn 4. Gak tahu entar nafsu atau entah apa, pokoknya segala macam. And it's going to be cold tyre. That's just no way. It's more, but it's Quartararo. Goodness me, I thought it was more. Yang pasti tire degradation itu sangatlah berat. Race di San Marino ini, tire degradationnya sangatlah jadi masalah buat semua rider. Fabio Quartararo jatuh pertama, tapi dia bisa langsung bangkit. Mungkin kan dia pikir kayak championship point, sayang banget nih kalau dia bisa nggak ngegas. Minimal 1 poin dia dapat lumayan lah daripada dia 0 kan. Dia masuk ke pit, nih. Dia masuk ke pit nih, ya. Dia masuk ke pit, terus dia gas lagi, terus habis itu jatuh. Jatuh karena kaki kirinya nyentuh aspal, dia low side. Nah, mungkin kita akan bahas lagi. Tahu nggak sih bedanya high side sama low side? Low side itu dia jatuh nyelorot gini, reset. Be cold tyre. That's just no. Pokoknya nih, nanti reset gitu keluar api kali ya. Ada juga keluar api, ada juga nggak keluar api. Itu tergantung pokoknya. Kalau high side itu jatuhnya, nanti gue kasih tahu di video selanjutnya. And it's going to be cold tyre. That's just Bro, ya jatuh bro, aduh, ampun. Bentar. Sebelum kita lanjutin videonya, subrek dulu, Ini subrek bro. Sini bro. Nah, jadi di race kemarin itu Rossi gagal ambil defensive line, terus diambil sama Joan Mir. Posisi di depan ada Francesco Bagnaia. Frankie Morbidelli tidak bisa terbalap bro, nggak bisa dibalap banget. Frankie Morbidelli dari awal. Frankie Morbidelli dari awal sampai akhir itu gila banget. Di depan terus, nggak pernah berhenti bro. Di podium Misano, ini sangatlah benar-benar hebat menurut saya. Yaitu apa? Tiga-tiganya orang ini anak baru semua bro. Anak baru masih bawa kencur bro. Ada Frankie Morbidelli, Pecco, ada yang terakhir, yang nyusul si Rossi. Karena gue mendukung Rossi bro. Jadi gue sedih banget gitu. Harusnya Rossi itu bisa juara 3, tapi karena nih orang dia disusul bro, terus jadi udah dia nggak juara. Joan Mir. Si Joan Mir ini posisi 3. Nah 1, 2, 3 ini bener-bener rookie. Ini merupakan MotoGP yang sangatlah fenomenal. Karena kenapa? Dalam 5 race, pemenangnya itu 5 rider yang berbeda. Nggak mungkin banget ada 5 race, 5 rider yang berbeda. Ini dari tahun kapan kita nggak tahu juga. Pokoknya 5 race, 5 rider yang berbeda. Ada yang menang, Frankie Morbidelli, Andrea Dovizioso, ada Brad Binder, ada Marc Marquez, ada nggak pakai Marc Marquez. Fabio Quartararo yang menang. Rossi belum menang bro, Rossi masih next time. So close but yet so far bro. Jadi udah kita recap aja langsung ya. Gimana race-nya menurut kalian? Seru banget sih sebenarnya, pakai banget. Ini seru banget race-nya karena dari awal sampai akhir kita nggak tahu siapa yang bakal menang di race ini. Nah minggu depan kita kan ulang lagi race di tempat yang sama-sama di Misano. Karena di race ini ada 2 kali langsung race-nya. Jadi Misano terus ketemu Misano lagi. Kita tunggu aja siapa yang menang. Mungkin nggak sih Rossi bakal menang di kandang sendiri? Gue berharap banget Rossi menang. Karena ini musim terakhir dia di Monster Energy Yamaha Team. Jadi dia harus menunjukkan performa terbaik dia. Mungkin juga bisa jadi juara dunia. Amin. Kali ini benar-benar spesial banget buat Frankie Morbidelli. Frankie Morbidelli itu anak asuhnya Rossi dan dia itu bisa banget ngalahin Rossi kali ini. Di race kemarin Rossi kalah sama Frankie Morbidelli. Oh, it's amazing bro. Enggak sih bro, gue tetap dukung Rossi. Jadi gue benar-benar capek banget ngebahas review kali ini karena gue tuh sebenarnya dukung Rossi banget bro. Udah guys, pokoknya ya kita recap aja langsung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe nih di sini ya bro.
Pokoknya jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe nih bro. Subrek di sini buat biar kalian gak ketinggalan semua informasi tentang dunia GP. Kita akan mengulas lagi lebih dalam maupun di dalam lintasan ataupun luar lintasan. Pokoknya kalian stay tune terus di dunia GP. Gue Matthew dari Omura Racing, sign out. Bye. Gue berenangin dulu ya bro.